bahwa ceritanya itu aneh banget. Bukunya aku langsung aku lempar. Hati-hati jangan dibaca malam-malam gitu kan. Selamat datang di Haru Media, sebuah channel yang ingin menularkan kecintaan terhadap buku dan dunia literasi. Ini adalah segmen Jelajah Literasi episode Menafsirkan Amarah dari Balik Kisah Teror Kersbani. Bersama Kanaya Sofia, Andri Setiawan, dan Wahyu Away with Books. Tonton keseruannya sampai akhir ya. Tema obrolan kita malam ini adalah menafsirkan amarah di balik kisah teror. Jadi kita akan ngobrolin bareng-bareng, mendiskusikan bagaimana cerpen menjadi cara penulis untuk menyampaikan amarahnya. Oke, aku sebelum kita membaca bareng-bareng cerpennya, aku mau kita melihat dulu ya bagaimana Kersbani ini bisa sampai, dalam tanda kutip bisa sampai ke Indonesia. Nah mungkin Kak Andri bisa menceritakan ke teman-teman di sini gimana sih awal mulanya ketertarikan penerbit Haru dalam menerbitkan karya Boracang ini yang berjudul Kersbani buat pembaca Indonesia. Oke, awalnya kami tahu judul Kersbani ini dari agen dari Korea yang tentu memperkenalkan buku Kersbani ini. Waktu itu kami membaca sinopsisnya sedikit. Dan setelah itu Lia membawa, salah satu editor akuisisi kami membawa buku ini ke rapat redaksi. Dan pas pertama kali dibawa itu satu hal yang aku ingat bahwa ceritanya itu aneh banget gitu, nggak cocok sama, bukan nggak cocok sih, apalagi cerpen gitu. Dan ceritanya nggak aneh gitu loh setelah diceritakan. Dan waktu itu aku ingat nggak terlalu banyak redaksi yang terlalu merespon sama cerita si Kersbani ini. Tapi kemudian entah Lia yang nggak menyerah atau apa, pada akhirnya dia membawa itu lagi ke rapat redaksi dan dengan persuasinya akhirnya. Dan setelah tahu bahwa memang Kersbani ini membawa isu yang memang menarik dan bisa diobrolin bareng-bareng kayak kita di tempat ini seperti ini saat sekarang ini. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk menerbitkan. Pas baca pertama kali sih sebenarnya aku kurang nangkep ya tone amarah gitu dalam kumpulan cerpen ini. Tapi memang di setiap cerpennya tuh bikin overthinking. Overthinking alias kayak memikirkan makna-makna yang memang tersirat dalam setiap ceritanya gitu ya. Nah ini juga jadi poin menarik nih yang pengen aku tanyain ke Kak Andri. Apa sih yang Kak Andri tangkap gitu dari tulisan-tulisannya Boracang waktu pertama kali ngebaca naskahnya ini? Sejujurnya sebelum baca naskah ini, sebelum mulai ngedit aku banyak nonton interviewnya dia. Oh, iya. Termasuk interview yang bareng Makassar International Writer Festival MIWF yang beberapa bulan lalu kayaknya. Waktu itu aku juga banyak nonton. Jadi udah ketanam di kepalaku bahwa dia itu pengen mengungkapkan sebuah kemarahan gitu. Tapi pas pertama baca aku merasa bukan marah yang meledak-ledak yang dia tulis, tapi kayak marah yang halus banget, yang subtle banget, yang nggak kentara, tapi memang dia kelihatan jelas pengen marah banget. Nah kalau untuk aku ke Wai dulu nih, untuk Wai sendiri kan emang baru kayaknya baru pertama kali nih ya baca cerita yang tipe-tipe begini. Jarang banget sih emang. Gimana kesannya tuh? Bisa diceritain nggak aftertaste setelah After. Oh sebelumnya tuh waktu aku membagikan di story aku mau baca buku ini nih, terus kayak temen-temen tuh yang udah baca buku bahasa Inggrisnya tuh memperingatkan aku gitu, hati-hati jangan dibaca malam-malam gitu kan. Ada Terus disclaimer-nya. iya ada sih, hati-hati jangan lihat ini, ada ini akan bikin ini itu kan udah jadi bikin jiper ya. Jadi deg-degan sendiri. Nah tapi pas baca bener banget sih kata Andri itu kemarahan. Aku ngerasa kemarahannya tuh ini, aku kayak ketahan gitu loh. Bayang gak sih? Kayak lambat gitu, itu kerasa banget sih. Tapi ya itu karena awalnya kan ditakut-takuti kayak. Jadi sambil takut, sambil ngerasain deg-degan, sambil ngerasain ini karakter-karakternya kok agak apa ya namanya, bitter tuh namanya. Ya, kebayang. Iya.
ya gitu. Itu nanti kita bahas di poin selanjutnya. Oke. Jangan dibuka dulu di depan. Kak Andri mungkin ada yang mau menambahkan tadi ada yang mau ditambahin? Agak sih cuman mau menyetujui aja kalau memang kemarahannya kayak apa ya, kemarahan bukan kemarah yang tiba-tiba marah tapi yang udah dipikirin sejak lama gitu loh. Yang Kemarahan udah terpendam. tenang sebenarnya tapi tapi masih marah. Oke, kemudian kalau dari Wai aku pengen tahu ini sih, gimana kesannya terhadap versi terjemahan bahasa Indonesianya. Kan pembaca pertama nih ya. Aku suka kalau membaca terjemahan, apalagi Korea, dengan keterbatasan bahasa Korea aku, tapi terpapar budaya Korea kan, nonton K-pop, nonton K-drama gitu kan. Biasanya terjemahan itu jadi kebayang-bayang gitu loh, gimana cara orang Korea mengucapkan itu, kayak sambil baca sambil mikir ini di bahasa Koreanya gimana ya, terus nadanya dibacain. Nah kalau yang ini tuh mengalir dengan nyaman gitu dibacanya, nggak kepikiran itu. Terus mungkin juga karena ceritanya juga sangat menarik, sangat kayak langsung mengikat gitu kan, jadi beneran hanyut aja. Aku suka banget sih cara dia saking enaknya. Jadi yang ngalir aja gitu. Iya, nggak kepikiran gitu kan. Annyeonghaseyo gitu kan, kayak agak mengganggu kan. Oke, iya setuju. Aku juga kadang ketika sedang membacanya tuh kadang kayak nggak ngerasa ini adalah karya terjemahan gitu. Saking enaknya terjemahannya. Setelah mengulik sedikit tentang proses penerbitan Kersbani, para pembaca yang hadir diajak untuk membaca bersama salah satu cerpen yang berjudul Si Kepala. Silakan. Beberapa hari kemudian perempuan itu bertemu lagi dengan si kepala di kamar mandi. Bu, hendak disiramnya lagi kepala itu seperti sebelumnya, tetapi si kepala buru-buru berteriak, "Jangan, tunggu sebentar, kumohon, tunggu dulu." Suatu hari, si kepala muncul dengan cepat saat perempuan itu hendak menutup kloset. Ia tutup kloset dengan kencang, bahkan seperti melempar saking kencangnya. Setelah itu ia menyiramnya berkali-kali. Sebelum keluar dari kamar mandi, ia mencoba membuka kloset lagi dengan hati-hati. Matanya bertemu pandang dengan si kepala yang berada di air. Terlihat rambut yang mengapung di sekitar si kepala. Ia tutup lagi kloset itu, lalu ia tekan tuas siram berkali-kali sampai airnya tak bisa keluar lagi. Sepenggal cerita itu aja aku pribadi ya, ini berarti aku baca ketiga kalinya, kayak aku udah bisa menafsirkan macam-macam gitu dari cerita tersebut. Tapi opiniku disimpan dulu buat nanti. Mungkin saat ini aku mau tanya dulu ke teman-teman, apa yang teman-teman tafsirkan gitu dari penggalan cerita tadi? Ada yang mau sharing opininya? Pas baca ini pertama kali tuh apa gitu yang muncul di kepala? Ini flashback dulu ya. Bener-bener pertama kali banget tuh bukunya aku langsung aku lempar. Karena bubu itu aku jadi keinget Chucky, tahu gak sih, kayak ini apaan gitu kan. Terus kok semakin ke belakang semakin mengganggu gitu. Tapi aku paksain baca seperti kata Kak Ayu tadi, jangan baca malam-malam gitu kan. Kayaknya itu kesalahanku juga sih gitu. Terus waktu udah selesai tuh aku mikirnya gini, apapun yang kita keluarkan dari tubuh kita, entah itu baik atau buruk, apapun yang kita lakukan itu tuh bisa membuat kita kadang overthinking gitu loh. Kayak ini tuh buruk tapi mungkin itu bisa merugikan bagi kita. Kadang itu baik tapi juga bisa merugikan bagi kita. Jadi ini kan juga dia kan di sini manifestasinya kan dari kotorannya dia. Kotorannya dia aja tuh yang seharusnya emang dibuang itu tuh bisa berkhianat gitu loh. Apalagi kalau hal lain gitu. Gitu sih. Bentuk overthinkingnya tuh dalam bentuk dia manggil-manggil terus ya. Gitu ya, dan mengganggu dia sampai akhirnya mengakibatkan ke fisiknya dia kan. Bahkan kotorannya dia aja bisa berakibat jadiin dia kayak gitu loh. Terus gimana kalau hal lainnya? Gitu sih. Menarik. Thank you Ninda. Nah itu beneran sih aku gak kepikiran. Pak, kalau dari aku justru pas baca ini mikirnya ini tuh kayak anak yang tidak diinginkan. Soalnya kan dia katanya tercipta dari apa yang dia buang gitu ya. Ini udah ada kalimat belum? Tadi kita pas baca belum ada kalimat tersebut, tapi sebenarnya di situ ada kalimatnya seperti ini. Balas budi katamu, kenapa aku harus balas budi? Kapan aku minta dilahirkan? Gitu. Jadi ada si kepala itu berkata seperti itu. Jadi ketika ada kata-kata dilahirkan, aku mikirnya itu kayak
ini mungkin anak yang tidak diinginkan gitu ya, cuma dibesarin tapi tanpa dikasih perhatian lebih gitu. Mendingan kita langsung masuk aja kali ya, ngobrolin masing-masing cerita di sini gitu. Aku pengen tahu dari kedua teman pembaca di depan sini, mungkin mulai dari Y dulu gitu ya. Cerita mana di antara ke-10 itu yang paling terasa ngerinya? Yang paling ngeri menurut aku itu perangkap. Itu beneran apa ya, bikin aku mempertanyakan manusia gitu loh. Manusia tuh bisa segitunya lah ya gitu. Apa ya, itu kayak hubungan kan keluarga gitu ya, tapi beneran yang tega banget lah pokoknya. Kok bisa ya, teganya tuh pakai G-nya banyak, tega sampai gitu begitu, tega banget. Tapi selain itu juga bekas luka itu sangat ini sih, cerita kebetulan satu ya, bekas luka itu juga apa ya, bikin itu penceritaannya menurut aku sangat menarik, bikin kita penasaran. Bikin aku penasaran terus-terusan mempertanyakan ya, setiap kejadian itu tidak terduga gitu loh, ke arah mana menuju, bahkan sampai akhir tuh masih bikin kaget gitu. BTW teman-teman pacar buku di sini kalau ada yang mau bertanya mengenai cerita-cerita yang ada di Kersbani atau juga tentang yang udah kita bahas tadi, bisa langsung mengacungkan tangan ya, karena nanti kita akan ada hadiah untuk penanya terbaik. Jadi mari berpartisipasi, kita ngobrolin bareng-bareng. Oke, kan tadi dibahas kan kalau di dalam buku ini tuh kayak semua orang dalam tokohnya buku ini tuh kayak tidak mau membantu si tokoh utamanya. Tapi kan ini kebalikannya dengan cerita kedua yang menstruasi. Nah itu tuh tanggapan kalian tuh gimana sih gitu. Terus kalian punya nggak quotes favorit dari buku ini? Quotes favorit. Jadi yang pertama bagaimana tanggapannya terhadap tokoh utama dalam cerita menstruasi dan orang-orang di sekitarnya lah. Soalnya di situ kan bisa dibilang tipe ceritanya agak beda dengan yang lain. Dimana kalau yang lain kan lebih nggak peduli gitu. Yang ini kan malah sebaliknya gitu. Baik, thank you Ninda pertanyaannya. Siapa nih yang mau nanggapin duluan? Menstruasi itu cerita kedua ya, setelah si kepala. Kalau aku malah menganggap apa ya, orang-orang di menstruasi itu sama, setidak pedulinya itu sama si ceweknya ini sebenarnya menurut aku ya. Karena dia tetap harus berjuang sendiri gitu. Dia harus berjuang, jadi ceritanya kan dia harus mencari suami gitu kan ya. Nah itu kan, jadi orang-orang tuh cuma bilang kamu cari suami biar aman gitu kan. Tapi apa sih ya, dia tuh butuh bantuan, dia akan kesusahan kan, mencari suami itu tidak mudah. Bahkan apalagi ya di kehidupan sekarang juga kan mencari pasangan susah ya. Tiba-tiba curhat. Nggak, aku udah punya pasangan untuk terusnya gitu kan. Tapi apalagi dengan keadaan dia di cerita ini, kalau kalian baca tuh akan sangat lebih nggak masuk akal lagi sebenarnya kan. Kesulitannya dia tuh levelnya berbeda lagi gitu. Nah orang-orang tuh udah cuman nyuruh-nyuruh aja, tapi kayak nggak ada yang mau membantu sepenuh hati gitu tuh. Kayak tetap itu urusannya dia sebenarnya, gitu sih menurut aku. Quotesnya tuh, aku tuh nggak orang yang, bukan tipe yang menandai satu quotes menarik, tapi lebih ke arah bagaimana kalimat itu menjadi cerita utamanya gitu kan. Nah Boracung ini berhasil di kalimat-kalimat terakhir, paragraf-paragraf terakhir itu berhasil bikin apa ya, punchline yang bikin ceritanya tuh jadi semakin grep gitu, semakin mengikat gitu. Kalau aku bacain nanti jadi spoiler. Oke, yang itu jangan ya dari Y. Oke. Tapi yang reuni aku suka banget penutup terakhirnya. Tapi sebelum aku mengakhiri obrolan pacar kali ini, aku mungkin mau menanyakan dulu closing statement ya dari kedua teman pembaca di depan ini. Mungkin bisa menyampaikan kalimat penutup kepada teman-teman pacar buku mengenai buku Kersbani ini. Mungkin dimulai dari Kak Andri, silakan. Apa ya? Mungkin bakal mengulangi lagi. Kersbani mungkin bukan jenis bacaan yang bakal semua orang sukai. Jadi kalau misalnya kalian pengen baca, mungkin bakal ada sedikit
tanda kutip trigger warningnya. Jadi tapi paling enggak semoga teman-teman bisa menikmati membaca Curse Bunny ini. Terima kasih. Ada trigger warningnya, tapi semoga teman-teman bisa larut ke dalam cerita-cerita 10 cerita dalam buku ini. Terima kasih Kak Andri. Lanjut ke Wai, silakan Wai. Kalau dari aku kurang lebih sama sih. Kayak buku Curse Bunny ini sudah diperjuangkan untuk terbit di Indonesia dan menurut aku sangat menarik untuk dibaca karena dan diobrolkan lebih banyak. Untuk dibaca dan diobrolkan lebih banyak karena setiap obrolan itu akan membuka hal baru yang orang lain ternyata punya pikiran baru, punya insight-insight terbaru, tafsiran-tafsiran lain yang berbeda dan yang nggak kita duga gitu sih. Aku sangat menyarankan itu dibaca dan diobrolkan berkali-kali. Menarik. Kalau aku nggak ada yang nanya ya, tapi nggak apa-apa ya. Kalimat penutupku adalah cerita-cerita di sini menggambarkan ketidakadilan terhadap perempuan ya. Jadi mungkin buat yang perempuan silakan dibaca dan kita bisa merasakan keterikatan dengan para tokoh perempuan yang ada di dalam cerita ini. Itu aja. Oke, baik. Sampai sini obrolan pacar pada malam hari ini seru sekali. Dapat banyak insight, dapat banyak tafsiran, dapat tips-tips menarik dari teman-teman pacar buku yang hadir ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman pacar buku sudah mau ikutan cangkruan buku pada malam hari ini. Dengan demikian obrolan pacar kali ini aku tutup. Aku, Kak Andri dan juga Wai pamit. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Menafsirkan amarah dari balik kisah teror memberi kami pengalaman baru dalam diskusi bedah buku. Audiens diajak membaca bersama salah satu cerpen dalam buku Curse Bunny. Dan dari diskusi ini, hal menarik yang kami dapat adalah bagaimana penerjemah dan penyunting mampu membantu si penulis untuk menyampaikan amarah yang meskipun terkesan tenang, namun tetap terasa memuncak. Kamu sebagai pembaca Curse Bunny, apa sih kesan yang kamu dapatkan? Tulis di kolom komentar ya. Tetaplah terhubung dengan Haru Media karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.